Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Bab 3074. Nona, Tuan Muda kami telah mengundang Anda, dan saya berharap untuk pergi bersama Anda. Pada saat ini, seorang biksu yang terlihat seperti seorang pelayan datang dan berkata setelah Gao Qilan. Putramu, Gao Qilan sedikit terkejut. Ya, Tuan Muda Zhou, kami ingin mengundang Anda untuk berenang bersama di lautan tinta. Pelayan itu menunjuk tidak jauh. Gao Qilan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan seorang pria bergaun putih, tersenyum dan melambai padanya, terlihat sangat tampan. Gao Qilan ingin menolak, tapi melihat Dev mengedip padanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Dev dalam sekejap, dan kemudian tersenyum sedikit, kalau begitu tolong pimpin jalan. Pelayan itu mengangguk dan memimpin Gao Qilan, dan Dev dan Ji Yun juga ada diikuti tidak jauh. Melihat Gao Qilan mendekat, pria itu segera meluruskan pakaiannya, lalu berkata dengan senyum di wajahnya, Nona, saya memberanikan diri untuk mengundang Anda, saya harap Anda tidak tersinggung. Nama keluarga saya adalah Zhou, dan nama saya adalah Zhou Tai. Saya tidak tahu apakah wanita ini menghormati Anda. Bagaimana dengan nama belakang Anda? Nama saya Gao Qilan, kata Gao Qilan dengan jujur. Gao Qilan, nama yang sangat elegan. Aku tidak tahu dengan siapa Nona Gao datang ke Mohai. Bisakah kita pergi bersama? Tanya Zhou Tai. Saya datang dengan dua kakak laki-laki saya. Saya ingin pergi dengan Tuan Zhou, tapi sayangnya kami tidak mendapatkan tiket kapal, jadi kami tidak bisa pergi dengan Tuan Zhou. Gao Qilan memasang ekspresi tak berdaya. Melihat ekspresi Gao Qilan, Zhou Tai langsung tersenyum dan berkata, aku tidak punya tiket kapal, jadi mengapa begitu sulit, aku akan memberimu beberapa. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia langsung melirik pelayannya. Dan pelayan itu membawa dua penjaga dan berjalan menuju orang-orang yang mengantri untuk naik ke kapal. Setelah melirik, pelayan itu segera mengeluarkan seorang biksu yang terlihat lemah dan tidak kuat. Nah, serahkan tiket kapalnya, Tuan Muda Zhou, kita menginginkannya. Pelayan itu berkata dengan bangga. Meskipun tiket kapal tidak disebutkan namanya dan dapat dirampok, terlalu terang-terangan untuk merampoknya di depan umum di dermaga, terlihat bahwa keluarga Zhou harus memiliki kekuatan tertentu minggu ini, jika tidak, Zhou Tai tidak akan berani melakukan ini, Pekan. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depan begitu banyak orang, merebutnya secara terbuka. Kata biksu itu dengan sedikit ngeri di matanya. Siapa bilang aku mencurinya? Aku membeli tiket perahumu. Saat dia mengatakan itu, pelayan mengeluarkan koin roh dan melemparkannya ke tanah, lalu mengambil biksu itu dan meminta seseorang untuk menemukan tiket perahu. Melihat ini, pembudidaya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, kekuatannya tidak kuat, dan dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya di belakangnya. Penggarap lepas seperti ini diintimidasi oleh orang lain. Setelah berhasil, pelayan itu menjadi semakin sombong, lalu memandangi orang-orang yang mengantre. Banyak biksu menundukkan kepala satu demi satu, tidak mau menimbulkan masalah saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dan mengeluarkan bau busuk muncul di hadapan pelayan itu. Melihat hal ini, pelayan itu berjalan langsung ke arah lelaki tua itu, bahkan jika dia ingin merebut tiket kapal, dia akan selalu menemukan pengganggu untuk memulai. Dia merasa lelaki tua ini mudah diganggu. Pak tua, keluarkan tiketnya. Pelayan itu berkata kepada lelaki tua itu. Kenapa memberikannya padamu? Pria tua itu menatap pelayan itu dan menguap. Bau busuk menyengat wajahnya, menyebabkan pelayan itu segera menutup hidungnya, dan berkata dengan muram, sial, baunya sampai mati, serahkan tiket perahu, dan aku bisa menyelamatkanmu. Tapi tepat setelah pelayan itu selesai berbicara, dia melihat. Lelaki tua itu sepasang telapak tangan hitam tiba-tiba menonjol, dan mereka tertarik ke arah pelayan seperti kilat. Begitu wajah pelayan itu berubah, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan wajahnya ditampar. Bentak. Dengan suara yang renyah, kepala pelayan itu langsung terlempar kemana-mana, dan dia mati seketika. Melihat adegan ini, semua orang terkejut.
Tidak ada yang mengira bahwa tamparan di wajah lelaki tua yang tidak mencolok akan memiliki kekuatan seperti itu. Bab 3075. Melihat ini, kedua penjaga itu sangat marah dan bergegas menuju lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, Zhou Tai juga mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Kedua penjaga itu bergegas maju, tetapi lelaki tua itu memukul mereka langsung di dada dengan kedua telapak tangan. Setelah seteguk darah keluar, mereka langsung mati. Seorang pelayan dan dua penjaga dipenggal, Zhou Tai akhirnya marah. Dia bergegas dengan orang-orang secara langsung. Berani membunuh orang-orang dari keluarga Zhou saya sesuka hati, pengadilan kematian. Zhou Tai sangat marah, dan aura puncak kondisi bugar keluar dari tubuhnya, langsung menimbulkan embusan angin. Angin kencang meniup topi lelaki tua itu dari kepalanya, memperlihatkan wajah kering dan keriput dengan mata cekung dan mulut cekung, seperti kerangka. Melihat penampilan lelaki tua itu, Zhou Tai yang awalnya geram tiba-tiba lemas dan tidak berani berkata apa-apa. Pria tua itu mendengus dingin, mengenakan topi di kepalanya lagi, dan naik ke kapal roh. Tidak jauh, Dev melihat ini, dan tahu bahwa lelaki tua ini pasti memiliki banyak latar belakang, dan kekuatannya pasti melampaui Fusion Realm. Setelah melihat 3 orang yang tewas di tanah, Dev dan Ji Yun berjalan mendekat dan bahkan menemukan tiket dari mayat tersebut. Orang-orang ini bersama Zhou Tai, mereka pasti punya tiket kapal. Sekarang orangnya sudah meninggal, jadi tiket kapalnya tidak berguna. Ketika Zhou Tai melihat seseorang mengobrak-abrik mayat bawahannya di depannya, wajah Zhou Tai memerah karena marah. Hanya karena dia tidak berani melakukan apapun pada lelaki tua itu, bukan berarti dia tidak berani melakukan apapun pada orang lain. Terlebih lagi, Dev hanya peringkat kelima dari alam pemasangan tubuh, dan Ji Yun hanya peringkat ketujuh dari alam pemasangan tubuh. Zhou Tai sama sekali tidak takut. Kalian berdua sangat berani, kamu benar-benar menyambar tiket kapalku di depanku. Aura Zhou Tai menyelimuti mereka berdua. Semua orang sudah mati, jadi apa gunanya tiket itu, mengapa tidak kita gunakan saja? Kata Dev kepada Zhou Tai. Bahkan jika aku menghancurkan tiketnya tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakannya. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, beberapa penjaga di belakangnya segera mengepung Dev dan Ji Yun. Tanda seru. Melihat ini, Gao Qilan buru-buru berkata dengan keras. Zhou Tai dengan cepat menarik napas ketika mendengar ini, lalu melirik Gao Qilan dan berkata, Nona Gao, keduanya adalah kakak laki-lakimu. Iya, mereka tidak memiliki tiket kapal, jadi begitulah. Gao Qilan mengangguk, dan berkata, sikap Zhou Tai berubah 180 derajat. Zhou Tai tidak peduli dengan pelayan dan dua penjaga yang mati. Bagi mereka, kematian beberapa pelayan tidak berbeda dengan kematian beberapa semut. Sekarang Dev dan yang lainnya semua memiliki tiket mereka, dan mereka tidak perlu merampok orang lain, jadi mereka mulai naik ke kapal. Setelah memasuki kapal roh besar, Dev menyadari bahwa tidak ada yang istimewa di dalamnya. Setelah menunjukkan tiketnya, ada staf yang memimpin mereka di lantai atas. Setiap kali Anda naik, dekorasi interior kapal roh jauh lebih mewah. Dapat dilihat bahwa lantai atas kapal roh ini harus menjadi yang terbaik. Dev dan yang lainnya telah tiba, mereka berhenti di lantai 5 lantai, dan kemudian pemandu menemukan kamar mereka sendiri. Karena butuh berhari-hari untuk berlayar melalui lautan tinta, kabin di lantai atas memiliki kamar yang terpisah. Tapi kabin di bawah semuanya adalah kursi, lingkungannya sepertinya agak keras. Nona Gao, apa yang kamu butuhkan? Katakan saja padaku bahwa ada segalanya di kapal roh ini. Selain itu, ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Mohai, jadi kamu tidak mengenalnya. Nyatanya, Mohai ini tidak seseram yang dikatakan rumor. Sebaliknya, Mohai ini adalah harta karun. Kata Zhou Tai sambil tersenyum. Bab 3076. Tanah harta karun. Gao Qilan bingung. Tentu saja, Mohai dikabarkan sangat berbahaya, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke sini.
Justru karena itu berbagai harta karun di daerah Mohai belum ditemukan. Terdampar di pantai dan diambil oleh orang lain, tidak akan pernah ada begitu banyak orang yang mencari harta karun. Tidak banyak orang di Mohai setiap tahun, dan karena berita yang disebarkan oleh orang-orang yang melihat harta karun itulah mereka menarik begitu banyak orang. Ya, berbicara tentang ini, Zhou Tai jelas sedikit marah. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah lautan tinta ini adalah harta yang sangat besar? Dev bertanya, tentu saja, ada harta karun yang sangat besar di lautan tinta, tapi aku belum pernah melihat orang memasuki lautan tinta. Yang paling banyak adalah naik perahu roh, menyelamatkan beberapa harta terapung, atau pergi ke pulau di lautan tinta mencari peluang. Siapapun yang berani pergi ke laut sedang mencari kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Zhou Tai mengangguk dan berkata, lalu mengapa dikatakan bahwa kapal roh tenggelam 2 hari yang lalu? Melihat bahwa Zhou Tai sangat mengenal Mohai, Ji Yun buru-buru bertanya. Dia ingin tahu apakah sesuatu benar-benar terjadi pada ayahnya. Aku juga pernah mendengar tentang masalah ini. Ada hal-hal yang selalu berubah di lautan tinta, dan ada banyak monster di lautan tinta. Jika kapal roh tenggelam, itu juga mungkin terjadi tenggelam. Di atas segalanya, mengapa membuat lingkaran sihir yang besar, dan tiketnya sangat mahal? Tapi jangan khawatir, kapal roh kita adalah kapal roh terbesar. Meskipun tiketnya mahal, itu juga yang paling aman. Selain jika Anda mengikuti saya, tidak ada yang salah. Ini bukan pertama kalinya saya menyeberangi lautan tinta. Zhou Tai meyakinkan dengan wajah percaya diri, jelas dia berbicara untuk didengar Gao Qilan, dan ingin menunjukkan dirinya di depan Gao Qilan. Ketika Ji Yun mendengar kata-kata Zhou Tai, hatinya menjadi semakin berat. Jika ayahnya benar-benar meninggal, Fei Tianzong masa depan akan dibawa olehnya. Tapi Ji Yun tahu kekuatannya sendiri, dan dia takut sekte Fei Tian akan kesepian di masa depan. Tuan Zhou, terima kasih, saya ingin istirahat. Gao Qilan memerintahkan Zhou Tai untuk pergi. Lagi pula, Zhou Tai ada di sini, jadi ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Nona Gao, istirahat dulu. Aku akan mengajakmu bermain di geladak nanti. Meskipun lautan tinta hitam pekat, itu bukan pemandangan untuk dilihat. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia memimpin orang. Orangnya mundur. Setelah Zhou Tai pergi, Gao Qilan menatap Dev dan bertanya, Dev, jika aku wanitamu, apakah kamu masih akan membiarkanku menjual penampilanku untuk membelikanmu tiket kapal? Dev terkejut, lalu berpikir sejenak, sambil berkata, jangan mempermalukanku seperti itu tidak disebut menjual nafsu, dan kamu tidak benar-benar melakukan apa-apa. Tidak, masalah apakah kamu wanitaku atau bukan, jika ada pria yang berkomplot melawanmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya ya. Kata-kata Dev membuat Gao Qilan tersenyum, dan merasa jauh lebih nyaman. Istirahatlah dengan baik, kurasa Zhou Tai akan segera mencarimu. Bukankah menyenangkan bagi kita untuk memiliki satu lagi pemandu wisata gratis? Kata Dev sambil tersenyum. Gao Qilan melirik Dev, Dev, ingat, aku mendekati Zhou Tai itu hanya untukmu, jika Zhou Tai itu melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, jika dia berani melakukannya. Bergerak dengan satu jarimu, aku akan membuatnya mati. Dev berjanji, meskipun Zhou Tai berada di puncak Fusion Realm, Dev tidak takut sekarang. Dev pergi bersama Ji Yun, biarkan Gao Qilan beristirahat dengan baik. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Tidak ada yang tahu apakah ayahmu benar-benar sudah meninggal sekarang. Mungkin kita bisa bertemu di lautan tinta. Melihat suasana hati Ji Yun yang buruk, Dev beralih ke Ji Yun Comfort Road. Ji Yun mengangguk dengan penuh semangat. Dia hanya bisa mengandalkan Dev sekarang, karena ada beberapa hal yang Ji Yun tahu dia tidak bisa tangani sama sekali. Bersambung.